Hai teman-teman, jumpa lagi di EITS Economic is That Simple. Kali ini kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan ekonomi manajerial. Ikuti yuk. Nah, kita akan mulai dari konsep dasar dalam ilmu ekonomi. Masih ingat ya, bahwa masalah yang mendasar di dalam ilmu ekonomi adalah keterbatasan. Ada dua hal yang sifatnya kontradik, yaitu ketika kita berbicara mengenai resources, mengenai sumber daya, memiliki sifat yang terbatas, dihadapkan pada kebutuhan yang memiliki sifat tidak terbatas. Kedua hal tersebut menyebabkan kita dihadapkan pada suatu masalah, yaitu masalah pilihan. Kita harus memilih yang mana? Tentu kita akan memilih yang menurut kita terbaik, yaitu pilihan yang memberikan kita nilai paling tinggi. Nah, konsekuensinya apa? Di dalam suatu pilihan, ketika kita memilih A, maka kita tidak bisa mendapatkan B. Kalau kita memilih B, kita tidak bisa mendapatkan A. Maka berarti selalu ada yang disebut dengan pengorbanan. Kita sebut sebagai biaya opportunity cost. Yaitu sesuatu yang harus kita lepaskan, sesuatu yang harus kita korbankan karena kita memilih alternatif yang lain. Opportunity cost ini tentu kita upayakan untuk minimal. Kalau kita memilih dengan benar, maka secara otomatis biaya oportunitas ini akan minimal. Nah, kalau itu terjadi, maka kita berada pada satu hasil atau pada satu solusi yang disebut dengan kondisi optimal. Itulah yang dipelajari di dalam ilmu ekonomi. Berbicara mengenai ilmu ekonomi, masih ingat ya, bahwa ilmu ekonomi dikelompokkan di dalam 3 kelompok besar, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi yang terdiri dari ekonomi makro, macroeconomics, dan microeconomics. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi terapan atau applied economy. Nah, apa itu ekonomi terapan? Ekonomi terapan pada dasarnya merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai penerapan dalil-dalil, penerapan hasil-hasil analisis di dalam teori ekonomi untuk pengambilan keputusan. Ada beberapa contoh dari ekonomi terapan, antara lain adalah development ekonomi, ekonomi pembangunan, ekonomi moneter, ekonomi internasional, ekonomi manajerial, dan lain-lain. Nah, jadi ekonomi manajerial itu merupakan salah satu ilmu ekonomi yang termasuk di dalam kelompok ekonomi terapan. Mengenai definisi dari ekonomi manajerial, kalau kita mengacu pada bukunya Dominic Salvatore, Managerial Economics and Global Economy, dikatakan di situ bahwa ekonomi manajerial merupakan aplikasi dari teori ekonomi. Berarti ini teori ekonomi mikro maupun teori ekonomi makro. Dan berbagai alat atau ilmu tentang pengambilan keputusan yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan cara yang paling efisien. Nah, jelasnya bagaimana ya? Ikuti selanjutnya. Baiklah, kita lihat di sini ya, bahwa manajemen, katakanlah perusahaan itu dihadapkan pada berbagai macam permasalahan, antara lain masalah harga dan berapa output yang harus diproduksi, masalah input, apakah input akan mengadakan sendiri ataukah membeli, masalah teknik produksi apa yang akan digunakan, apakah akan mengadopsi internet atau tidak, lalu masalah mengenai media advertising apa yang akan digunakan, televisi, media cetak, medsos, dan lain sebagainya. Dan intensitasnya bagaimana? Lalu masalah keuangan, investment, dan financing. Nah, untuk memecahkan masalah-masalah tersebut agar dapat diperoleh solusi atau hasil yang optimal, maka kemudian diterapkan ilmu ekonomi. Ekonomi teori menerapkan berbagai konsep pemikiran pemekaran di dalam ilmu ekonomi dan berbagai alat di dalam pengambilan keputusan. Ilmu ekonomi ini akan memberikan atau akan menyediakan kerangka analisis, kerangka pikir di dalam ilmu ekonomi.
Sebagai contoh di sini, salah satu hal yang dipelajari di dalam teori ekonomi adalah mengenai perilaku konsumen. Nah, bagaimana preferensi konsumen, hal apa yang disukai, apa yang diinginkan konsumen itu merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, supaya perusahaan itu mampu menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Nah, ini dipelajari di dalam ilmu ekonomi. Ya, Theory of Consumer Behavior. Juga di dalam teori ekonomi itu dipelajari mengenai struktur pasar misalnya. Nah, tentu pengambilan keputusan untuk perusahaan yang beroperasi di pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, atau pasar oligopoli itu tentu berbeda. Nah, kerangka pemikiran semacam itu, analisis mengenai struktur pasar itu disediakan di dalam teori ekonomi. Di dalam teori ekonomi makro itu dipelajari mengenai bagaimana fluktuasi ekonomi secara agregat secara keseluruhan. Bagaimana kondisi inflasi, bagaimana kondisi daya beli masyarakat, itu penting bagi perusahaan untuk membuat suatu keputusan. Kemudian, kerangka analisis saja itu kan tidak cukup, maka dibutuhkan alat. Nah, alat-alat yang digunakan untuk pengambilan keputusan antara lain apa? Bisa alat-alat numerik, statistical, forecasting, game theory, matematika. Nah, ini alat teknik analisis ini nanti akan bisa memberikan landasan teknis secara formal mengenai pengambilan keputusan. Artinya apa? Ketika suatu keputusan diambil, maka berarti keputusan itu tidak diambil secara asal-asalan atau dalam bahasa Jawanya ngawur, ya. Tetapi ada landasan formal yang jelas. Penerapan konsep-konsep atau kerangka analisis di dalam teori ekonomi dan berbagai alat pengambilan keputusan itulah yang disebut sebagai ekonomi manajerial. Nah, maka yang dipelajari di dalam ekonomi manajerial. Maka dikatakan di sini secara garis besar bahwa ekonomi manajerial itu mempelajari the use of economic concepts and decision science methodology to solve managerial decision problem. Harapannya apa? Harapannya adalah dengan menerapkan berbagai konsep di dalam teori ekonomi dan berbagai alat pengambilan keputusan secara tepat, maka akan diperoleh solusi yang tepat. Optimal solution to managerial decision problem. Nah, begitu teman-teman. Bagaimana? Saya kira untuk saat ini cukup ya, kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. See you next.